malam semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk ke pertemuan minggu kedua ya. Sebelum kita mulai membahas, saya mau cek dulu kira-kira kalian masih ingat nggak dengan pembelajaran kita minggu lalu? Ingat Bu. Coba Fenty. Tentang arsitektur bentang lebar, yaitu bangunan yang memiliki lebar bentangan kolom struktur yang mencapai lebih dari 20 meter sehingga memenuhi kebutuhan aktivitas yang membutuhkan kenyamanan dan fleksibilitas yang tinggi. Oke, terima kasih Fenty. Jadi proyek kita di Studio Desain Arsitektur 3 ini kan akan merancang sebuah sport center ya, atau pusat olahraga berbentang lebar dengan pendekatan ruang publik dan placemaking. Jadi setelah minggu lalu kita membahas tentang arsitektur bentang lebar, di minggu ini kita akan lanjut membahas terkait ruang publik dan placemaking. Ya. Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas di materi ini. Yang pertama ada definisi ruang publik, yang kedua sifat ruang publik, yang ketiga placemaking sejarah dan fakta, yang keempat prinsip placemaking, dan yang kelima ada why placemaking. Gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira menurut kalian, apa itu ruang publik? Ya, silakan David. Ruang publik itu yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai aktivitas. Betul sekali, terima kasih David. Jadi ruang publik di sini bisa diartikan sebagai ruang yang berfungsi untuk tempat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara berkelompok. Di mana bentuk ruang publik yang umumnya bersifat open space itu sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan di sekitarnya. Kemudian menurut Carter, dia menambahkan ruang publik itu memiliki akses yang sangat besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan ada norma-norma dan perilaku masyarakat yang khusus di dalam ruang publik tersebut. Ada beberapa kriteria ya terkait ruang publik yang ideal. Ada yang mau berpendapat nggak kira-kira ruang publik yang ideal itu seperti apa sih? Boleh Jihan? Ruang publik yang ideal itu adalah ruang publik yang bisa diakses secara inklusif tanpa terkecuali pada siapapun. Betul sekali, terima kasih Jihan untuk pendapatnya. Jadi beberapa sifat ruang publik yang ideal itu diantaranya adalah demokratis. Seperti yang disampaikan oleh Jihan, dia harus bisa diakses oleh siapa saja. Dia bersifat inklusif dan menjamin kebebasan dalam beraktivitas di dalamnya. Mau aktivitas individu, mau aktivitas kelompok, aktivitas dari pemerintah, komunitas setempat, segalanya itu bisa dilakukan di ruang publik tersebut. Kemudian Carmona juga menambahkan bahwa aksesibilitas antara lain mencakup kemudahan akses ke lokasi ruang publik dan juga kemudahan pergerakan di dalam ruang publik itu sendiri. Kemudian sifat yang kedua adalah bermakna. Di sini artinya ruang publik harus memungkinkan manusia sebagai pengguna ruang untuk membuat hubungan atau koneksi, ikatan yang kuat antara ruang dengan kehidupan mereka dan dunia yang lebih luas. Tuh. Karena lagi-lagi ruang publik adalah tentang bagaimana cara orang bisa stay di sana lebih lama, bagaimana caranya orang bisa kembali ke sana. Oleh karena itu ruang publik yang ideal haruslah ruang yang bermakna dan penting untuk penggunanya. Kemudian yang terakhir ada responsif. Di mana responsif, ruang publik harus tanggap atau mampu memenuhi kebutuhan pengguna, gitu. Karena penggunanya tadi beragam, ruang publik harus bisa memenuhi semua kebutuhan dari pengguna-pengguna tersebut, gitu. Karena lagi-lagi sifatnya dia inklusif. Dan responsif ini terwujud di desain fisik maupun pengelolaannya.
Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, dalam merancang ruang publik ya, ada beragam pendekatan. Tetapi salah satunya yang saat ini tuh banyak ya yang menggunakan pendekatan ini karena dia fokus kepada masyarakat, komunitas itu, yaitu adalah place making gitu. Kalau kita melihat sejarahnya ya, place making ini terdeteksi sejak 1964 ketika Jane Jacobs dan William Hyde itu mengeluarkan gagasan inovatif tentang orang Amerika dan pengalaman mereka dalam merancang perkotaan gitu. Gagasannya dulu bukan placemaking gitu, tapi bagaimana kota dirancang untuk komunitas agar nyaman berjalan kaki di ruang publik yang ramah dan dalam lingkungan yang hidup. Kemudian di tahun 1975, Project for Public Space itu mengadopsi ide dari Jane Jacobs ini dan mengembangkan gagasan tersebut sebagai sebuah metode merancang ruang publik yang berbasis placemaking. Itu. Di sini kita bisa lihat juga ya, ada websitenya. Kalau kalian mau mengecek ya lebih jauh lagi seperti apa sih penerapan atau praktik dari pendekatan placemaking ini, karena ini sudah bersifat global ya di seluruh dunia. Ketika kita mau merancang ruang publik itu, pendekatan ini bisa digunakan. Itu kalian bisa akses www.pps.org. Ya, di sana ada tentang portofolio mereka. Di sini kalian bisa ngeliat, cek bagaimana penerapan placemaking di berbagai belahan dunia. Tuh. Nah, di sini bisa kita artikan placemaking adalah proses kolaboratif dalam meningkatkan kualitas tempat di dalam suatu lingkungan untuk memaksimalkan nilai bersama atau shared values. Dan placemaking ini menitik beratkan pada proses memfasilitasi pola penggunaan ruang yang kreatif, memberikan perhatian khusus pada identitas fisik, budaya, dan sosial yang menentukan suatu tempat dan mendukung evolusi berkelanjutan pada era tersebut. Karena kembali lagi, prinsip dari ruang publik yang ideal itu adalah yang bermakna ya. Nah, sekarang ada beberapa faktor ya, faktor pembentuk dari pendekatan placemaking. Coba kita lihat di sini diagram. Ini diagramnya juga disusun oleh PPS ya. Di sini kalian bisa akses di websitenya juga, di sana ada untuk lebih lengkapnya. Tapi kurang lebih ya, pendekatan placemaking itu mengandung 4 aspek atau 4 faktor. Ada uses and activities, comfort and image, access and linkages, and sociability. Coba kita lihat satu-satu ya. Sebentar. Oke, yang pertama adalah akses dan keterhubungan atau access and linkages. Di sini ada beberapa indikator lebih detail lagi ya. Di dalam access and linkages itu seperti continuity, proximity, connected, readable, walkable, convenient, dan juga accessible gitu. Tapi kalau mau kita rangkum ya, intinya adalah terdapat pilihan akses untuk pergerakan pengguna dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada keterhubungan yang baik sebuah tempat dengan sekitarnya, baik secara visual maupun fisik. Kemudian yang ketiga ada kemudahan pencapaian dan parkir khususnya transportasi publik. Itu. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Nih. Untuk akses dan keterhubungan, kalau kalian melihat ini ada 3 contoh gambar. Ada yang kira-kira mau mencoba menganalisis gitu, menilai terkait akses dan keterhubungan dari ketiga contoh ini? Ya, silakan Vincent. Dari gambar tersebut itu ya terintegrasi antara tangga dan rel yang dapat mengakomodir kebutuhan bagi pengguna lansia.
Betul, terima kasih Vincent. Jadi benar ya, seperti yang dikatakan oleh Vincent, di gambar pertama itu kita lihat ada integrasi antara tangga dan juga rem. Itu. Ketika tidak memungkinkan gitu ya, lahannya terbatas untuk mengakomodir rem tersendiri, kita bisa mendesainnya digabung bersama dengan tangga seperti ini ya. Kemudian di gambar kedua coba kita lihat di sini koneksi visual itu juga terlihat ya, bagaimana ruang publiknya dibuat seperti open space ya, seperti tanah lapang yang luas seperti itu, sehingga pengguna di dalamnya tidak hanya menikmati ruang di dalamnya itu, tapi dia juga bisa menikmati ruang yang ada di sekitarnya. Ada koneksi visual di sana. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari segi layoutnya, ya, layout atau sirkulasi dari pejalan kakinya, di mana dia memiliki layout yang memungkinkan pengguna atau pedestrian di dalamnya ini untuk bergerak sebanyak mungkin gitu dari satu titik ke titik lain, saling terhubung seperti itu ya. Kita lanjut lagi faktor yang kedua, yaitu faktor comfort and image atau kenyamanan dan citra. Di sini ada beberapa ini ya, indikator lebih spesifik, di antaranya ada fun, active, vitals, spatial, lalu ada real, useful, indigenous, celebratory, dan sustainable. Dimana kalau kita rangkum ya, aspek kenyamanan dan citra ini tuh menitik beratkan pada kenyamanan suatu tempat gitu, yang bisa dilihat dari kebersihan, keamanan, dan bahkan ketersediaan tempat duduk itu sangat penting gitu di ruang publik ya. Kemudian yang kedua adalah identitas tempat atau lingkungan, harus mudah dikenali atau diingat itu, karena lagi-lagi ruang publik harus bermakna. Kemudian yang ketiga adalah kualitas tampilan fisik yang dapat mempengaruhi persepsi positif terhadap tempat atau lingkungannya. Itu ya, coba kita lihat dari contohnya. Nah, ini dia. Ada yang mau mencoba menganalisis salah satu dari contoh ini? Silahkan. Boleh, Kellen? Mungkin dari gambar itu adanya ketersediaan tempat duduk di area dekat tempat bermain anak itu dapat mendukung kenyamanan orang tua dalam melakukan pengawasan. Oke, itu yang gambar pertama berarti ya. Oke, terima kasih Kellen untuk jawabannya. Jadi yang pertama seperti yang dikatakan oleh Kellen, bisa kita lihat di sini. Ketika ada desain ya, lingkaran gitu di tengah, ada tamannya, ada kolamnya di mana anak bisa bermain, disediakanlah tempat-tempat duduk di sekitarnya gitu ya. Selain untuk aktivitas orang-orang untuk menikmatin gitu kan, yang ada di lapangan tengah ini, itu bisa juga digunakan gitu oleh orang tua untuk memudahkan pengawasan ketika anaknya bermain di sana, seperti itu ya. Lalu kalau kita lihat yang di gambar kedua ini, kita bisa lihat ya penggunaan warna-warna yang menarik, yang kontrasnya tinggi gitu kan, untuk menunjukkan kalau oh ini memang area bermain untuk anak gitu. Ketika ada area yang dirancang khusus seperti itu gitu kan, jadinya ada persepsi positif di sana. Kalau di sana itu aman gitu, karena itu memang dirancang khusus untuk anak-anak seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu dengan kualitas tampilan, bentuk bangunannya itu bisa memberikan karakter tersendiri gitu terhadap ruang publiknya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Sudah paham ya? Oke. Sip, kita lanjut ke aspek fungsi dan aktivitas atau uses and activities. Itu untuk fungsi dan aktivitas di sini bisa kita ini ya simpulkan bahwa fungsi sebuah tempat adalah alasan gitu. Alasan mengapa tempat tersebut dikunjungi oleh masyarakat dan mengapa mereka terus kembali gitu. Karena kembali lagi kan tadi ruang publik itu harus bermakna, harus ada alasan kenapa dia harus datang ke sana dan kembali lagi gitu. Ada rasa keterikatan
terhadap ruang publik tersebut. Dan aktivitas yang dapat dilakukan di tempat tersebut juga menjadikan sebuah tempat itu menjadi tempat yang memiliki nilai yang spesial gitu. Kemudian penciptaan berbagai macam pengalaman meruang. Dan yang terakhir, kemampuan untuk beradaptasi dengan fungsi baru di masa yang akan datang. Jadi selain dia menawarkan beragam aktivitas untuk kembali, ya, dia juga harus fleksibel gitu dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan. Sehingga ketika misalnya ya ada orang yang mungkin dia sudah tidak butuh lagi untuk datang ke sana, akan ada fasilitas atau fungsi-fungsi baru yang bisa menarik orang lain untuk datang ke ruang publik tersebut gitu. Kenapa seperti itu? Karena ruang publik itu kan harus ini ya terus berlangsung untuk menjamin atau memastikan keberlanjutannya gitu. Jadi ketika orang merasa terikat, orang merasa butuh untuk datang ke sana, pasti akan memiliki rasa kepemilikan terhadap ruang publik itu. Dan rasa kepemilikan ini akan mendorong rasa untuk atau bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ruang publiknya. Nah, kita lihat ya, ini contohnya ada beberapa desain sport center situ di mana ada ragam aktivitas dan fungsi. Di sini dikombinasikan antara lapangan basket dengan trek lari gitu. Kemudian yang di luar juga seperti itu, aktivitas untuk santai-santai duduk bersebelahan dengan orang lari-lari gitu ya. Dan ini kan kalau misal nggak dipakai lari, bisa dipakai untuk aktivitas yang lainnya. Jadi bisa ada fleksibilitas di dalam desainnya. Gitu. Kemudian yang aspek terakhir adalah sosiabilitas. Gitu. Untuk sosiabilitas di sini mencerminkan bahwa tempat yang baik itu menjadi pilihan ruang yang aman untuk bertemu dengan orang-orang terdekat. Gitu. Karena ruang publik yang baik mendorong adanya interaksi sosial di dalamnya. Kemudian tempat yang dapat aktif dan ramai lebih lama biasanya akan lebih terjaga keamanannya gitu. Kayak misalnya kalian gitu kan melihat ada ruang publik yang ramai gitu. Jadi kan kalian pasti memiliki persepsi positif bahwa ruang tersebut aman gitu. Sehingga kalian tidak merasa enggan untuk datang ke sana. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga ada mendorong rasa keterikatan dan kepemilikan seseorang terhadap suatu tempat gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya kan. Kalau orang udah merasa terikat, merasa memiliki, dia akan merasa bertanggung jawab gitu terhadap keberlanjutan ruang publik tersebut. Gitu. Kayak misalnya sepertinya di Batam belum ada ya ruang publik yang seperti itu, yang benar-benar memunculkan rasa tanggung jawab gitu. Kayak misalnya yang di Tanjung Riau itu kan sayang banget ya, padahal itu sudah bagus sekali desainnya, tetapi sayangnya belum ada gitu rasa keterikatan kita terhadap ruang publik tersebut tuh. Kalau kita mau ambil contoh misalnya di Jakarta ya, ada yang sudah pernah ke Jakarta? Udah ya, ada yang pernah, ada yang belum. Oke, saya doakan semoga bisa segera ke sana ya. Kalau di Jakarta tuh banyak sekali ruang-ruang publik yang hidup gitu, di mana masyarakatnya bisa menghargai, bisa menjaga ruang publiknya. Salah satu contohnya adalah M Block dan Taman Literasi. Ya, tahu ya Jihan ya. Oke, di sana. Jadi kayak ceritanya dulu itu kan kawasannya nggak ini ya. Kurang hidup gitu ya. Kemudian ketika ada MRT, terus ada aktivitas-aktivitas yang disuntik di ruang tersebut, akhirnya rame gitu. Orang-orang datang gitu kan. Dengan semakin banyak orang-orang yang berdatangan itu, sehingga makin hidup lagi ruang publiknya dan semakin terus berkembang. Gitu. Oke. Ya, ini contohnya ya, foto gambarnya. Nah, bahkan untuk area olahraga pun desainnya dibuat gimana supaya orang tetap bisa berinteraksi satu sama lain, olahraga bersama gitu kan, dengan kakak, dengan adik gitu kan. Lalu ini ada juga contoh yang ruang bermainnya dibuat bagaimana ada aktivitas bersama dengan keluarga juga gitu kan.
gitu itu, atau hanya sekedar desainnya berupa lapangan rumput yang luas yang orang-orang bisa duduk bebas gitu kan untuk berinteraksi di sana. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Aman ya? Oke. Terakhir. Why placemaking? Ayo, menurut kalian apa sih kira-kira manfaatnya? Kenapa kita harus menerapkan pendekatan placemaking ini di perancangan ruang publik? Ya, silakan Visi. Karena di placemaking itu masyarakat bisa meningkatkan kualitas hidup sehat, karena di situ mereka bisa melakukan aktivitas fisik dan juga mereka saling berinteraksi. Betul sekali. Terima kasih Fizi. Ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan Theo. Bisa jadi untuk mendorong perekonomian lokal, jadi semakin tingginya adanya pengunjung, maka juga ada semakin tingginya kemungkinan untuk pembukaan fasilitas seperti komersil. Ya, betul sekali. Oke, jadi kita lihat ya. Nah, ada banyak sekali manfaat dari pendekatan placemaking seperti yang disampaikan oleh Fizi dan juga Theo. Ya, dimana ya, yang pertama dengan pendekatan placemaking kita bisa menciptakan sense of comfort ya, kenyamanan di ruang publik ya, dan juga meningkatkan aksesibilitas sehingga banyak orang yang akan datang ke sana gitu ya untuk menggunakan ruang publik tersebut, dan akhirnya dengan semakin banyaknya orang yang datang gitu kan akan mendorong kegiatan-kegiatan komersil di sana yang untuk menghidupkan ruang publik tersebut. Dan tentunya dengan banyaknya orang tersebut akan mendorong interaksi sosial di antara mereka gitu. Dan selanjutnya adalah mempromosikan kesehatan, karena lagi-lagi orang di sana beraktivitas fisik maupun non fisik, kemudian ketemu dengan orang-orang, otomatis kan kondisi psikisnya ya selain fisik akan semakin meningkat gitu. Terus yang terakhir ya, itu manfaatnya bisa meningkatkan sense of community di sana ya, karena sudah berkumpul berkegiatan bersama secara kolektif, orang-orang akan meningkatkan rasa sense of community dan pride-nya terhadap ruang tersebut. Ada pertanyaan? Sudah ya, saya rasa sudah cukup jelas materi ini. Nah, untuk minggu depan ya, kita akan coba untuk melakukan field study atau kuliah lapangan ya. Jadi saya ingin melihat apakah kalian nanti bisa gitu ya, bisa untuk menginvestigasi gitu komponen-komponen placemaking yang ada di ruang publik di Kota Batam. Nah, kita akan mengunjungi alun-alun dataran Engku Putri ya. Jadi silakan tiap kelompok untuk mempersiapkan diri untuk membawa bahan-bahan yang akan kita gunakan nanti di sana dalam mengobservasi dan menganalisis komponen utama placemaking di alun-alun tersebut. Ya, untuk jamnya sesuai yang tertera di sini ya, bisa kalian lihat di sini. Nanti akan saya sampaikan info lebih lanjutnya di grup chat WhatsApp ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita kuis seperti biasa? Tidak ada ya. Untuk kuliah lapangannya juga sudah jelas? Oke, bagus. Sekarang siapkan HP-nya. Kita akan memulai kuis. Seperti biasa di akhir pertemuan kita akan melatih pemahaman kita, apakah benar-benar sudah paham terkait pembahasan materi hari ini atau belum ya. Oke, saya buka dulu ini. Bentar ya, masih loading. Oke, silahkan. Saya buka barcode-nya. Ini dia. Sorry.
Silahkan join semuanya ya. Bisa join saya? Ada yang kesulitan kah untuk join? Coba kita cek. Oke, baru 11 orang ya. Masih ada yang belum join ini? Siapa yang belum join? Wis, kita kedatangan bintang tamu nih, Bella Hadid loh. Ada bintang tamu ternyata. Ada Upin Ipin juga nih. Terbatas. Oke, baiklah kalau gitu sudah join semua ya? Oke, kita mulai saja. Yuk, semangat ya untuk mengerjakan kuisnya. Yuk, yuk. Ada musiknya biar semangat. Oke, mayoritas benar semua ya. Next. Ini harus di. Oke. Lanjut. Bukan bagian dari sifat dari ruang publik ideal. Hati-hati ya dengan jawabannya, ada yang menjebak gitu. Hati-hati. Oh, masih ada yang salah. Yang bukan ya, hati-hati, ada kata-kata bukan bagian dari sifat. Oke. Dapat diakses kapan saja secara eksklusif. Harusnya apa? Inklusif, betul. Oke. Lanjut ya. Oh, Theo memimpin untuk sementara ini. Selanjutnya, definisi dari placemaking. Baiklah. Ini juga sebentar. Oke, harusnya ini ya, pembentukan dan peningkatan kualitas tempat melalui proses kolaboratif ya. Oh, oke. Sekarang Upin Ipin. Oke. Lanjut ya. Manfaat dari placemaking. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, banyak yang benar. Jadi semua jawab benar ya. Oke, Upin Ipin masih memimpin. Next. Ini ya, berkaitan dengan diagramnya tadi. Oke, jadi dari yang ring luar tadi kan, komponen utamanya
Oh, dari dalam, sorry. Komponen utama di dalamnya, kemudian dilanjutkan dengan elemen pendukung tidak berwujud, dan yang terakhir adalah tolak ukurnya. Next. Oh, oke. Next. Bukan bagian dari komponen utama placemaking. Yeay, benar semua ya. Jadi tidak ada jawaban yang benar karena semua aspek tersebut adalah aspek dari placemaking. Kita lihat, oke, masih sama ya, Eka. Oke, pertanyaan ketujuh, aspek fungsi dan aktivitas. Yeay, ini juga banyak yang benar ya. Tuh, jadi semua jawaban di sini benar. Next. Oke, 3 pertanyaan lagi. Aspek kenyamanan dan citra. Oke, ini masih ada yang keliru. Oke. Oke, yang pertama ini hati-hati ya, ada kata-kata bukan. Ya, terjebak ini sepertinya. Oke. Jadi jawabannya adalah citra atau identitas tempat memiliki peran signifikan dalam placemaking. Oke, lanjut. Kejar-kejaran ini kayaknya ya. Oke, pertanyaan lagi. Sekarang yang akses dan keterhubungan. Nggak kelihatan ya? Oke, ini banyak yang sudah benar ya. Kita lanjut lagi. Pertanyaan terakhir, indikator sosiabilitas pada ruang publik yang ideal. Wah, ini benar semua ya. Oke, kita lihat skor terakhir. Siapakah yang memenangkan kuis ini? Juara ketiga J-Cloud. Tepuk tangan dong. Yang pertama Upin Ipin. Tetangga kita ternyata yang menang ya, Upin Ipin. Oke. Nah, untuk beberapa hal yang mungkin masih belum dimengerti tadi ya, nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjutnya di LMS. Di sana ada video ya, video terkait penerapan placemaking. Kalian bisa cermati di sana bagaimana pembentukan placemaking di ruang publik tersebut ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri kelas? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan field study ya. Jangan lupa dipersiapkan semuanya. Oke? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sama-sama.
Sama-sama.